Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semuanya di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi, kompor tenaga surya, cinta tanah air, dan kosakata baku kalimat efektif. Nah, sudah siap kalian belajar? Ya, siapkan buku siswa dan peralatan tulismu, lalu berdoa untuk mulai belajar. Nah, anak-anakku, perhatikan teks eksplanasi berikut ya. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal yang penting banget dalam kehidupan manusia. Pada era globalisasi kayak gini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan omongan masyarakat dunia karena saling terkait dan nentuin keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau enggak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi permasalahan yang mendunia. Teknologi hijau menjadi salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Fakta ngebuktiin bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh karena itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan ngembangin teknologi ramah lingkungan. Nah, sekarang cobalah jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks eksplanasi tadi ya. Apa masalah yang menjadi perhatian masyarakat dunia saat ini? Apa yang dimaksud dengan teknologi hijau? Kemudian berikan contohnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah yang mengglobal tersebut? Tulis pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, pada teks eksplanasi tadi terdapat kata-kata yang tidak baku. Nah, sekarang carilah kata tidak baku pada teks eksplanasi tersebut, kemudian perbaikilah menjadi kata yang baku ya. Nah, pada teks eksplanasi tadi juga ada paragraf yang belum lengkap. Coba kalian lengkapilah paragraf tersebut dengan informasi yang sesuai. Kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber. Bisa juga pada buku siswa pembelajaran 1 sebelumnya. Nah, dalam melengkapi kalimat tersebut, perhatikan ciri-ciri teks eksplanasinya ya. Bahwa paragraf 1 berisi pernyataan umum, paragraf 2 deret penjelas, paragraf 3 kesimpulan dan kesan pesan penulis. Kerjakan dengan teman kelompokmu biar lebih mudah. Nah, anak-anak, salah satu energi alternatif yang banyak dibicarakan sekarang adalah energi ramah lingkungan. Salah satunya tenaga surya. Yuk kita membuat kompor tenaga surya. Ini nih alat dan bahannya. Nah, kemudian perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Baca dengan teliti ya. Kalian bisa menggunakan buku siswa agar lebih mudah memahaminya. Nah, sekarang perhatikan urutan langkah-langkah pembuatannya. Ada 6 langkah mulai dari langkah pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6. Kerjasamalah dengan teman kelompokmu agar bisa menghasilkan produk yang bagus. Nah, anak-anak, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Yuk kita cari tahu melalui teks berikut ya. Perhatikan, kalian bisa menyimak pada buku siswa kalian. Aku cinta produk Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, dan tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produk luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, dan baju-baju, sepatu, tas, dan sebagainya. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk
ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi ini, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau luar negeri, mana yang akan kamu pilih? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan kembali teks yang berjudul Cinta Produk Indonesia. Coba carilah kosakata non baku pada teks tersebut ya. Kemudian perbaikilah menjadi kosakata baku. Dan cari juga kalimat yang tidak efektif. Dan perbaikilah agar menjadi kalimat yang efektif. Bekerja samalah dengan teman kelompokmu ya, agar bisa mencari kata-kata tersebut dengan baik. Nah, sekarang coba kalian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi ya. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Apa yang terjadi jika kita lebih suka membeli barang luar negeri? Dan apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk dalam negeri? Apa dampak cinta produk dalam negeri bagi para pengrajin Indonesia? Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan buku siswamu sebagai panduan dalam mengerjakan tugas. Dan diskusikan setiap tugas-tugasmu dengan teman kelompokmu ya. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.